dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Pada babak terdahulu diceritakan, menjelang perayaan Hari Kebebasan Madangkara, nampak kesibukan yang menyolok. Bukan hanya rakyat Madangkara saja yang nampak bersukacita, akan tetapi di dalam lingkungan keraton pun demikian. Dari emban sampai para istri Tumenggung, dari pelayan sampai para kanjeng serta kaum bangsawan, semuanya bekerja bahu-membahu dengan sukacita. Tumenggung Aji Santa yang ditunjuk sebagai ketua perayaan Hari Kebebasan adalah orang yang paling sibuk, bekerja penuh semangat dan tanggung jawab agar semuanya berjalan lancar. Demikian pula Panglima Ringkin yang ditunjuk sepimpinan keamanan telah pula mempersiapkan pasukan demi pasukan agar semuanya menjadi aman dan tertib. Bahkan dia sendiri bersama Senopati Indra Kumala bersiaga di tapal batas kerajaan untuk menyambut para tamu agung. Ya! Siaga! Ada yang datang? Benar, Panglima. Sebuah kereta kencana lengkap dengan bendera kebesaran diiringkan pasukan berkuda telah muncul dari balik bukit Kamandaka. Apakah kau bisa menerka? Dari mana mereka? Melihat benderanya, rombongan itu adalah rombongan dari kerajaan Saptarema. Sri Baginda Saptarema. Cepat sambutlah tamu agung kita. Siaga! Ya! Sri Baginda Raja, Salingku telah tiba, Panglima. Mari kita sambut tamu agung kita. Ya! Sri Baginda Raja Niskala telah tiba. Oh, lekas siapkan penyambutan. Demikianlah satu persatu para undangan dan para tamu agung berdatangan. Raja Kerajaan Niskala, Sri Baginda Taji Malela, Raja Kerajaan Saptarema, Raja Kerajaan Salingku, Raja Kerajaan Sanggam, semuanya telah datang. Begitu pula Senopati Ranggaweni, utusan dari Kerajaan Pajajaran, telah tiba pula. Tidak ketinggalan Tumenggung Gajah Kembar, utusan dari Kerajaan Tanjung Singguro, serta Tumenggung Taring Jaba, utusan dari Kerajaan Japura, telah tiba semuanya. Kau letih, Senopati? Rasa letih tentu ada, Panglima. Tapi saya sangat gembira melihat berduyun-duyunnya para undangan memasuki negeri kita, Panglima. Sehingga negeri kita menjadi semarak. Ya. Nah, itu tamtama pengintai Bukit Kamandaka. Mungkin ada yang datang lagi, undangan lainnya. Siaga! Bagaimana tamtama? Ada yang datang? Satu kesatuan pasukan berkuda sedang bergerak menuju ke sini. Apakah mereka pakai bendera? Tidak, Panglima. Pakaian seragamnya bagaimana? Berpakaian merah-merah, berlapis baju jirah rotan, dan semuanya membawa pedang. Baginda Selimbar. Baginda Selimbar? Ya, cepat persiapkan sambutan. Sri Baginda Kerajaan Selimbar sudah tiba. Siaga!
Baginda Selimbar itu masih saja seperti dulu, berwatak aneh, senang kebebasan, tidak mau menaiki kereta kencana seperti raja-raja yang lain. Tapi dia lebih suka menunggang kuda bersama regu pengawalnya. Ya, Raja Selimbar memiliki sifat yang hampir sama dengan raja kita, Tuanku Brahma. Senang mengembara, mencari ilmu kesaktian, tidak suka kemewahan, juga penganut kesederhanaan. Wah, pantas beliau sangat cocok dengan Tuanku Brahma. Beliau banyak mendapat ilmu kedijayaan dari Tuanku Brahma. Bahkan mengirimkan beberapa pemuda dan tokoh pasukan perang ke sini untuk belajar berbagai ilmu perwiraan. Iya. Lihat, mereka sudah muncul. Wah, bukan main. Mereka berpacu seperti hendak menyerbu pasukan musuh. Wah, Baginda Selimbar berada paling depan, menunggang kuda hitam pekat, diikuti oleh 15 orang pasukan pengawal. Wah, seragam mereka yang merah, berkilauan ditimpa sinar matahari. Wah, hebat sekali. Aku jadi teringat ketika dulu perang melawan Kuntala. Pasukan dari kerajaan Selimbar itulah yang paling ditakuti, sebab mereka termasuk bangsa yang gemar berperang. Wah, untung kita bersahabat dengan mereka. Kalau tidak, wah, mereka bisa menjadi ancaman yang berat bagi kita. Meskipun Raja Selimbar berwatak urakan, tapi beliau sangat kagum kepada Tuanku Brahma. Itulah makanya beliau mengatali persaudaraan dengan Tuan Brahma. Iya. Mereka sudah dekat. Tampama, kibarkan bendera Madangkara. Siapa? Apakah aku sudah tiba di kerajaan Madangkara? Salam sejahtera, Sri Baginda Maharaja Kerajaan Selimbar yang mulia. Hai, kau Panglima Ringkin bukan? Daulat Baginda. Kau sekarang nampak agak tua, Ringkin. Tapi tetap gagah perkasa. Hamba mengaturkan sembah, Baginda. Rasanya aku pernah melihat kau. Hamba Indra Kumala, Baginda. Ya, benar. Kau Indra Kumala. Waktu dulu perang dengan kerajaan Kuntala, pangkatmu masih hulu balang. Iya. Tapi sekarang kau nampak gagah dengan pakaian seragammu yang mentereng itu. Apakah pangkatmu sekarang? Pangkat hamba Senopati, Baginda. Bagus, bagus. Kau memang pantas jadi senopati. Kau pemberani dan gagah perkasa. Daulat, Baginda. Baik, aku segera memasuki ibu kota Madangkara. Aku sudah rindu kepada Kakang Mas Brahma Kumbara. Silahkan, Baginda. Hamba akan mendampingi Baginda sampai di istana. Aku tidak akan tersesat, Panglima Ringkin. Aku sudah hafal jalan-jalan ibu kota Madangkara. Sebab aku sering berkunjung ke sini. Ayolah, kita jalan bersama. Pasukan, maju! Hari ini adalah hari terakhir bagi para undangan datang, sebab besok adalah berlangsungnya perayaan Hari Kebebasan. Daulat tuanku, Siapa saja yang belum datang? 4 gelombang undangan semuanya sudah tiba. Para kepala desa dari seluruh desa yang berada di wilayah Kerajaan Madangkara semuanya sudah tiba. Begitu pula para demang dan para adipati, semuanya sudah lengkap. Juga para utusan raja-raja tetangga. Ya, kami hanya tinggal menunggu 3 undangan lagi, tuanku. Yaitu utusan dari Kerajaan Sumedang Larang, kemudian Paduka Jakalumayung dari Perguruan Ajian Serat Jiwa, serta Sri Baginda Raja Selimbar. Aku rasa kalau tidak nanti sore, nanti malam mereka datang. Ya, hamba pun memperkirakan demikian, tuanku. Iya. Kakang Mas Brahma Kumbara. Rai Mas Baginda Raja Selimbar. Apa kabar Kakang Mas Brahma? Salam sejahtera, Rai Mas. Hamba Tumenggung Aji Santa
menghaturkan selamat datang di Madangkara. Terima kasih. Silakan duduk, Rai Mas. Iya. Kakang Mas, apakah para sahabat sudah datang? Sudah, Rai Mas. Raja Niskala, Raja Saptarema, Raja Salingku, Raja Sanggam, semuanya sudah hadir. Oh ya? Di mana mereka sekarang? Sedang beristirahat. Lalu, mana Rai Mantili? Sedang di Keputren, memimpin ibu-ibu mempersiapkan makanan. Iya. Selamat datang di Madangkara. Nah, itu Mantili. Mantili? Apa kabar Kakang Selimbar? Keadaanku selalu baik, Mantili. Makan selalu enak, tidur selalu nyenyak. Soalnya Kakang selalu riang gembira. Buat apa susah, bukan? Iya, benar. Kenapa kau tidak menyambut aku? Apakah sekarang kau sudah menjadi kutu keraton Pipinyit? Kabarnya kau sudah punya anak, Mantili? Sudah, Kakang. Laki-laki. Kau namakan siapa dia? Paksi Jaladara. Bagus. Bagus. Kakang Selimbar, kapan mau kawin? Aku? Aku akan meniru kakakmu ini, Kakang Mas Brahma Kumbara. Tidak akan kawin sebelum berhasil membuat kerajaanku makmur, rakyatku hidupnya senang. Kerajaanmu sudah cukup makmur, Rai Mas Selimbar. Kau bukannya tidak mau kawin, tapi pilih-pilih. Aku bukan pilih-pilih Kakang Mas Brahma, tapi aku ingin istriku seperti Kanda Dewi Harnum dan Kanda Dewi Pramita, yang selalu tabah kalau ditinggal oleh Kakang Mas Brahma bila sedang mengembara. Daulat Gusti Ayu. Nah, mari sini Emban. Taruh semuanya di atas meja. Daulat Gusti Ayu. Silakan Kakang Selimbar. Oh, wajit Madangkara, makanan kesukaanku. Ketika saya mendapat laporan bahwa Kakang Selimbar sudah datang, saya segera menyuruh para ibu-ibu keraton menyiapkan wajit makanan kegemaran Kakang. Terima kasih Manti. Langsung saja ya, aku sikat makanan ini. Silakan Kakang. Ayo, Kakang Mas Brahma, kita makan sama-sama. Ayo. Silakan Rai Mas Selimbar. Dari mana kau Lugina? Jalan-jalan melihat suasana. Ramai? Bukan main. Di mana-mana ramai sekali. Seumur hidupku belum pernah aku menyaksikan keriuhan seperti yang aku saksikan sekarang di ibu kota Madangkara ini. Jalan-jalan ramai oleh orang-orang berlalu lalang dengan aneka ragam corak pakaian. Para pelancong, rakyat, masih berduyun-duyun terus memasuki ibu kota ini. Benar-benar suatu pemandangan yang menakjubkan. Bagaimana dengan para undangan istimewa? Terus mengalir. Kartik. Keraton penuh sesak oleh para undangan dari mancanegara. Para utusan dari kerajaan sahabat sudah hadir semuanya. Juga raja-raja dari kerajaan lainnya. Ya, inilah kelebihan Brahma. Hanya dalam tempo 10 tahun berhasil membuat kerajaan Madangkara sejajar dengan kerajaan lain. Nama kerajaan Madangkara menjadi harum dan sekaligus disegani. Dan sahabatnya banyak. Bahkan kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan terbesar dan termegah di wilayah kulon ini bersahabat dengan kerajaan Madangkara. Hal ini membuat kerajaan lain tidak berani gegabah terhadap kerajaan Madangkara. Ya.
Lugina dan Ki Jara terkagum-kagum oleh keberhasilan kerajaan Madangkara yang dalam tempo yang tidak terlalu lama berhasil mensejajarkan dirinya dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih besar dan lebih maju. Lantas bagaimanakah jalannya perayaan Hari Kebebasan itu? Tumenggung Aji Santa telah menentukan 3 orang ahli pembuat bangunan untuk menjadi pelaksana utama pada 3 bagian utama. Jadi di dalam sidang penting itu, kau sudah menentukan pilihan. 3 orang ahli pembuat bangunan sudah kau pilih untuk menjadi pelaksana utama di 3 tempat utama. Daulat tuanku. Siapa mereka? Den Banga sebagai pembuat jalan utama yang menghubungkan desa Halimun dengan pantai Karangmaja. Kemudian Den Watu Gilang sebagai pelaksana kedua yang akan membuat pesanggerahan dan taman hiburan di Goa Pantai Selatan dan di pantai Karangmaja. Lalu Den Mista Jarat sebagai pelaksana ketiga yang akan membuat jembatan-jembatan serta tempat-tempat penyeberangan. Sebagai ketua seluruh pelaksana? Den Banga tuanku. Baik, aku memberikan persetujuan terhadap keputusanmu. Daulat tuanku, hamba mengaturkan laksa terima kasih. 3 hari lagi adalah hari bahagia, yaitu hari kebebasan kerajaan Madangkara. Nah, pada hari itu aku canangkan sebagai dimulainya pekerjaan raksasa. Gila, penduduk kampung Koneng itu tidak tahu diri. Mereka telah melakukan perbuatan yang benar. Sebab apa yang mereka lakukan adalah wajar, tidak salah sama sekali. Karena mereka adalah rakyat Madangkara, sedangkan Mantili adalah adik Raja Madangkara. Jadi mereka wajib menjaga keselamatan Mantili. Iya, terus terang aku akui, Mantili memang tangguh. Dia bisa membaca serangan lawan, sehingga walaupun dia tidak bisa mengarahkan serangannya ke satu arah, tapi dia sudah siap sedia menghadapi serangan dari arah yang berlawanan. Sudah aku katakan, Mantili memiliki naluri yang peka terhadap taktik dan siasat yang diperagakan lawannya. Dan biasanya naluri seorang pendekar pedang yang murni seperti Mantili lebih peka daripada para pendekar yang mengkhususkan diri pada ilmu kadikjayaan seperti kita ini. Iya. Hal itulah yang membuat dia dapat memusnahkan taktik kita. Tapi setelah kita merubah taktik dengan mengelilinginya berputar-putar, dia terdesak dengan cepat. Meskipun terdesak, dia tetap dapat bertahan dengan baik dan memunahkan gempuran kita. Benar, aku sampai putus asa, sebab semua ilmu simpananku sudah habis, sehingga terpaksa aku mengeluarkan ilmu pemungkas, yaitu ajian waringin sungsang. Aku juga sama, Lugina. Aku kewalahan melihat Mantili tidak goyah sedikitpun digempur oleh berbagai ilmu kadikjayaan, dan terpaksa mengeluarkan ajian waringin sungsang. Tapi Mantili masih diberi umur panjang. Dia ditolong oleh ratusan penduduk kampung Koneng. Kita hancurkan kampung Koneng itu. Kita obrak-abrik, lalu kita bahas. Jangan Lugina. Mereka rakyat biasa, tidak tahu masalah apa yang terjadi antara kita dengan Mantili. Kita akan cari saat yang tepat untuk membunuh Mantili, dan saat itu suatu ketika pasti datang. Bu Karti? Benar. Hei, Lugina, kabar gembira. Kabar gembira apa, Bu Karti? Taktik kita berhasil. Den Banga menjadi pimpinan pekerjaan raksasa pembuatan pesanggerahan Goa Pantai Selatan. Oh iya? Iya. Den Banga diserahi pekerjaan pembuatan jalan sepanjang Selaksa Tumbak dari desa Halimun ke Goa Pantai Selatan. Iya. Kemudian Mista Jarat diserahi pembuatan semua jembatan dan penyeberangan. Ya. Dan Waktu Gilang diserahi pembuatan pesanggerahan di Goa Pantai Selatan, sekaligus pembuatan taman hiburan yang tempatnya sudah ditentukan, yaitu di Pantai Karangmaja. Tapi baik Waktu Gilang maupun Mista Jarat semuanya bertanggung jawab kepada Den Banga, sebab Den Banga yang jadi pimpinan keseluruhan. Tidak sia-sialah usaha Bu Karti selama ini dalam mengadakan pendekatan dengan Den Ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa. Sehingga orang kita yaitu Den Banga berhasil mendapat jatah yang paling besar di dalam pekerjaan raksasa itu. Tadinya Ki Jara,
Waktu Gilang yang dipilih oleh setelah Den Ayu Nyai Lapat mengajukan Den Banga, Tumenggung Aji Santa tidak bisa berkata lain kecuali ya. Ya, Den Ayu Nyai Lapat sudah berjasa kepada kita. Kita harus memberikan imbalan kepadanya. Ah, sudah. Oh ya? Berupa apa? Sebuah bendi yang paling mahal. Bendi buatan Kadipaten Muncang yang terkenal itu. Bagus. Bagus. Sangat pantas untuk Den Ayu Nyai Lapat yang ramah tamah itu. Lugina, Kijara. Ya. Sekarang jalan sudah terbuka bagi kita untuk melaksanakan keinginan kita. Ya. Den Banga berhasil memperoleh kepercayaan dari Tumenggung Aji Santa, maka semuanya bisa kita mainkan. Kapan pekerjaan raksasa itu dimulai? 3 hari lagi adalah hari kebebasan bangsa Madangkara. Itulah saat dicanangkannya sabda Tuanku Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara, untuk memulai pekerjaan raksasa. Hari kebebasan kerajaan Madangkara. Ya. Adalah merupakan hari yang paling istimewa bagi bangsa Madangkara. Sebab pada hari itu, 10 tahun yang lalu, kerajaan Madangkara berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan Kuntala. Nah, tentunya akan dirayakan secara besar-besaran. Biasanya setiap mereka merayakan hari kebebasan itu selalu diselenggarakan secara sederhana. Tapi kali ini akan dirayakan besar-besaran, sebab bersamaan dengan dimulainya pekerjaan raksasa. Konon kabarnya, raja-raja dari kerajaan lain akan hadir, terutama dari kerajaan sahabat. Sebenarnya secara pribadi aku menaruh rasa kagum kepada Raja Madangkara. Dia benar-benar seorang raja yang istimewa, seorang pekerja yang ulet, sehingga berhasil membuat kerajaan Madangkara menjadi sebuah kerajaan yang terpandang dan disegani, sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar. Tapi kawan adalah kawan, lawan adalah lawan. Dia orang Madangkara dan aku orang Kuntala, maka dia adalah lawan. Hari menjelang perayaan Hari Kebebasan Madangkara, terlihat kesibukan yang menyolok. Jalan-jalan dibersihkan dan diperbaiki. Pagar-pagar rumah dikapur putih dan bersih. Begitu pula rumah-rumah penduduk dicat dan dihias. Tak ketinggalan, di setiap lorong dan gang dibuat gapura-gapura dengan berbagai bentuk, lengkap dengan aneka hiasan warna-warni. Di sepanjang jalan utama maupun jalan-jalan lainnya dipasang rangkaian umbul-umbul dengan aneka ragam warna berkibar-kibar ditiup angin. Ya, Madangkara semarak, Madangkara meriah, Madangkara mandi cahaya di kampung-kampung, di desa-desa, di kademangan-kademangan, di kadipaten-kadipaten, dari pelosok terpencil sampai keraton. Seluruh rakyat dengan wajah cerah ceria menyambut perayaan istimewa Hari Kebebasan, Hari Keramat bagi kejayaan bangsa dan kerajaan Madangkara. Semakin sibuk saja, Kanda. Habis, mau bagaimana lagi, Dinda? Tuanku Brahma menunjuk aku sebagai ketua Hari Kebebasan. Kenapa jadi berganda begitu? Maksudmu? Kanda sudah ditunjuk sebagai pimpinan pekerjaan raksasa pembuatan pesanggrahan keramat di Gua Pantai Selatan. Nah, sekarang dititahkan lagi jadi ketua Hari Kebebasan. Dinda, pekerjaan raksasa itu persiapannya sudah rampung dan pelaksanaannya belum dimulai. Sedangkan perayaan Hari Kebebasan hanya makan waktu 3 hari, jadi tidak terlalu menyita waktu, sehingga tidak menjadi masalah yang merepotkan. Nampaknya perayaan Hari Kebebasan yang sekarang akan dirayakan besar-besaran, Kanda? Memang selama ini Hari Kebebasan bangsa kita selalu dirayakan sederhana, sesuai dengan watak pribadi Tuanku Brahma sendiri yang sederhana. Tetapi Tuanku Brahma adalah manusia biasa.
yang suatu ketika ingin memberikan kegembiraan kepada rakyatnya, ingin melihat rakyat berpesta yang semeriah-meriahnya. Dan aku kira itu wajar, Dinda, sebab keadaan negeri kita sekarang ini sudah mapan. Artinya rakyat cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Bahkan agak berlebihan sehingga kehidupan rakyat Madangkara nampak makmur. Nah, sekali saat berpesta pora kan tidak apa-apa, Dinda. Oh, aku kira Tuanku Brahma sudah berubah wataknya. Sekarang jadi senang pesta dan hura-hura. Aku yakin tidak, Dinda. Tuanku Brahma yang sekarang adalah Tuanku Brahma yang dulu. Bertambahnya usia justru membuatnya menjadi semakin matang. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sewaktu pertama kali jadi raja, sekarang sudah tidak nampak lagi. Sehingga lambat laun, perlahan namun pasti, Tuanku Brahma berhasil membawa rakyat Madangkara menuju ke suatu kehidupan yang sejahtera. Sayang beliau belum punya anak. Apakah seorang raja harus selalu punya anak, Dinda? Kalau tidak punya anak, Kanda, nanti siapa yang akan menggantikannya menjadi Raja Madangkara? Tuanku Brahma tidak begitu, Dinda. Maksud Kanda? Tuanku Brahma Kumbara tidak menggantungkan diri kepada keturunannya. Sebab anak adalah karunia Sang Maha Pencipta. Ya, kalau diberi anak laki-laki. Kalau perempuan, bagaimana, Dinda? Atau bahkan tidak dikaruniai anak sama sekali, kan jadi kalang kabut. Itulah makanya Tuanku Brahma telah mempersiapkan para penerus kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tuanku Brahma tidak khawatir bahwa jika beliau sudah wafat, tidak akan ada yang sanggup menggantikannya menjadi Raja Madangkara. Ada 2 calon yang sudah kelihatan, yaitu Pangeran Paksi Jaladara, putranya Mantili, dan Raden Bentar, putranya Gusti Pramita. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ya, kalau perlu, Gusti Ayu Dewi Mantili sendiri atau Gusti Ayu Dewi Harnum bisa jadi ratu. Dan mereka pasti sanggup. Nah, tidak ada masalah, bukan? Ya. Bukan hanya di kita yang berbuat demikian, tapi juga di Majapahit, Dinda. Majapahit? Ya, kerajaan Majapahit tidak menganut peraturan bahwa pengganti raja harus selalu anaknya, tapi dari saudara ke saudara. Benarkah begitu, Kanda? Benar, Dinda. Penggantian raja yang menduduki tahta kerajaan Majapahit tidak selalu harus kepada anak, tetapi lebih banyak dari saudara ke saudara. Ya. Nah, Dinda, itu Bendi sudah datang menjemput aku. Baiklah, Dinda, aku pergi dulu ke keraton. Daulat, Kanda. Sampurasun. Amin. Saudara-saudara anggota panitia perayaan Hari Kebebasan Madangkara, terlebih dulu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada rapat terakhir dari persiapan kerja kita. Sampai hari ini, para undangan agung yang telah memastikan diri akan hadir pada upacara Hari Kebebasan Madangkara, yaitu dari Pajajaran, Tanjung Singguru, Japura, Niskala, Selimbar, Saptarema, Sanggam, dan Salingkuh. Kerajaan Pajajaran akan mengutus Senopati Ranggaweni. Kerajaan Tanjung Singguru akan mengutus Tumenggung Gajah Kembar. Sedangkan Kerajaan Japura akan mengutus Tumenggung Taring Jaba. Dan 6 kerajaan sekutu akan hadir rajanya sendiri. Jadi harap saudara-saudara catat bahwa kita akan kedatangan tamu agung 5 orang raja dari 5 kerajaan sekutu yang merupakan sahabat kita yang tergabung dalam kerajaan Dewangga. Selain akan kedatangan para tamu dari luar, kita pun akan kedatangan tamu-tamu dari dalam negeri sendiri, yaitu para kepala desa, para demang, dan para adipati. Untuk itu, telah disiapkan 2 buah pendopo guna menampung para tamu tersebut, yaitu pendopo Mawar dan pendopo Melati.
dan tugas Saudara Punggawa Karakara untuk mengaturnya. Daulat Kanjeng Tumenggung. Punggawa Karakara bertugas sebagai pengurus para tamu dari dalam negeri, Daulat, yaitu para kepala desa, para demang, dan para adipati. Sedangkan untuk mengurus para utusan dari Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tanjung Singguru, dan Kerajaan Japura adalah tugas Anda, Saudara Punggawa Dadung Waru. Daulat Tumenggung. Sedangkan tugas untuk mengurus 5 orang raja dari 5 kerajaan sekutu adalah Saudara Tumenggung Jatidara. Siaga. Para utusan dari Pajajaran, Tanjung Singguru, dan Japura akan ditempatkan di Gedung Biru. Sedangkan untuk 5 orang raja kerajaan sekutu akan ditempatkan langsung di istana. Sebab mereka adalah para sahabat Tuanku Brahma yang akan diterima langsung oleh Tuanku Brahma sendiri. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka sidang ini saya cukupkan sekian dulu. Sampurasun. Daulat Panglima, hamba Senopati Indra Kumala mohon menghadap. Ya, silahkan masuk. Siaga. Bagaimana persiapanmu, Senopati? Perintah Panglima sudah hamba lakukan. Pasukan berkuda bertugas menjaga keamanan gerbang ibu kota 4 penjuru. Gerbang utara, selatan, timur, dan barat. Pasukan khusus bertugas menjaga keamanan lingkungan keraton dan sekitarnya, termasuk tempat-tempat yang akan dipakai menginap para tamu kerajaan. Pasukan pengawal istana tetap bertugas menjaga istana, dan pasukan jalan kaki bertugas menjaga keamanan ibu kota. Demikian, Panglima. Bagus. Tapi jangan lupa, seperti biasanya, siapkan juga pasukan penyamar. Mereka tidak boleh berpakaian seragam, tapi berpakaian biasa, seperti warga biasa. Mereka inilah yang akan bercampur baur dengan rakyat untuk mengawasi orang-orang yang patut dicurigai. Daulat Panglima, segera hamba siapkan. Dan mulai besok, kau sudah harus berada di tapal batas, memimpin pasukan yang akan mengawal panitia penyambutan tamu-tamu agung. Siaga. Daulat Sri Baginda Maharaja Agung Madangkara, hamba Tumenggung Aji Santa menghaturkan sembah. Hamba Panglima Ringkin menghaturkan sembah. Sembah kalian aku terima. Daulat Tuanku. Nah, bagaimana Tumenggung? Apakah sudah rampung semua persiapan? Seluruhnya sudah siap. Semua tempat yang akan disediakan bagi penginapan para undangan sudah tersedia. Para undangan akan ditempatkan sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Iya. Tempat upacara yaitu alun-alun sudah disiapkan, lengkap dengan panggung upacara serta panggung untuk para tamu agung. Iya. Juga hamba telah menerima laporan dari Paduka Dharma Yaksa Ing Kasogatan, Ketua Pendeta Agung, bahwa gedung suci yang akan dipakai upacara suci pada waktu malam hari telah dipersiapkan dengan semestinya. Iya. Demikianlah laporan hamba, Tuanku. Iya, aku senang. Sebab kau telah bekerja dengan baik. Daulat Tuanku. Sekarang kau Panglima Ringkin. Daulat Tuanku. Keamanan untuk menjaga kelancaran upacara Hari Kebebasan Madangkara sudah hamba persiapkan. Hamba mengerahkan 5 satuan pasukan khusus, yaitu pasukan berkuda, pasukan khusus, pasukan pengawal istana, pasukan jalan kaki, dan pasukan pengawal tamu agung. Demikian, Tuanku. Iya, bagus. Aku terima laporanmu. Daulat Tuanku. Ada berita susulan yang perlu juga kalian ketahui. Bahwa selain para tamu agung dan para utusan, serta undangan dari dalam negeri sendiri, kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu saudara seperguruanku, Kakang Jakalumayung, akan datang dengan semua murid-muridnya. Sungguh menyenangkan berjumpa dengan para pendekar dari perguruan ajian serat jiwa dari Pajajaran. Hamba sendiri yang akan menyambut saudara seperguruan Tuanku, Paduka Jakalumayung. Iya, kau boleh menyambutnya. Tapi mengenai pengurusannya, kau tidak perlu repot, sebab akan ditangani langsung oleh Mantili. Benarkah, Tuanku? Iya. Kakang Jakalumayung dan 30 orang muridnya akan ditampung oleh Mantili. Semuanya akan ditempatkan di rumah Mantili. Daulat Tuanku. Nah,
Kalian boleh kembali ke tempat tugas. Daulat tuanku. Demikianlah bukan hanya rakyat Madangkara yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari keramat tersebut, melainkan juga di Keraton Madangkara nampak kesibukan yang menyolok. Semua pegawai keraton, dari mulai emban dan pelayan sampai tumenggung, semuanya sibuk. Tumenggung Aji Santa yang diserahi tugas sebagai ketua panitia Hari Kebebasan Madangkara adalah yang paling sibuk. Demikian pula Panglima Ringkin turun tangan langsung mengatur keamanan. Namun berkat rasa persatuan yang kokoh, bahu-membahu, saling hormat menghormati dalam ikatan tali persaudaraan yang tulus, maka semuanya berjalan lancar. Tidak satu pun yang berpangku tangan, semuanya bekerja. Penuh kebersamaan, satu untuk semua, semua untuk satu, demi tercapainya cita-cita bersama. Siap. Semua senjata sudah diperiksa. Sudah. 10 buah pisau kecil sudah aku selipkan berjajar pada ikat pinggang, ditutup kain sarung, jadi tidak akan kelihatan. Wah, repot juga ya. Jadi anggota pasukan rahasia seperti kita ini tidak bisa bebas membawa senjata. Tidak seperti pasukan keraton lainnya. Iya, sebab kita tidak diperkenankan memakai pakaian seragam. Iya. Tapi pakai baju biasa, seperti layaknya kebanyakan rakyat Madangkara sehari-hari. Ayo, kita segera berangkat ke alun-alun, sebab tugas kita hari ini menjaga keamanan di sekitar panggung kehormatan yang terletak di sebelah barat alun-alun. Iya ya, mumpung masih pagi, kesiangan sedikit, pasti alun-alun itu sudah penuh sesak oleh rakyat dan menjadi agak sulit bagi kita di dalam mengambil tempat yang bagus. Ya, hari ini adalah puncak acara perayaan Hari Kebebasan Kerajaan Madangkara yang akan dipusatkan di alun-alun. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Gila, alun-alun sudah penuh sesak oleh lautan manusia. Bukan main. Padahal masih pagi, tapi sudah sangat ramai. Wah, kita memutar, mengambil jalan arah selatan, mendekati panggung kehormatan lewat belakang. Iya. Alun-alun yang letaknya di sebelah barat keraton itu dan amat luas telah penuh sesak oleh lautan manusia. Sebab hari itu rakyat kerajaan Madangkara akan menyaksikan puncak acara perayaan Hari Kebebasan Kerajaan Madangkara yang selalu dirayakan setahun sekali. Iya, kita sudah sampai di samping kiri panggung kehormatan. Ya, kita sudah sampai di tempat tugas. Aku lihat teman-teman kita yang lain yang juga anggota pasukan rahasia sudah berada di sekitar tempat ini. Wah, sudah menempati titik tempatnya masing-masing. Hampir saja kita terlambat. Kita tidak terlambat. Rakyat itu yang datangnya terlalu cepat. Pagi-pagi buta sudah berduyun-duyun memenuhi alun-alun. Memang rakyat sangat bergairah, sebab kali ini perayaan Hari Kebebasan lain dari biasanya, dirayakan secara besar-besaran. Iya, benar. Nah, genderang agung sudah dibunyikan, bertanda upacara akan segera dimulai, dan para undangan akan segera pula menaiki panggung kehormatan. Iya, lihat, pintu gerbang keraton terbuka. Iya. Dan para undangan istimewa berbondong-bondong menuju ke panggung kehormatan. Di ujung barat alun-alun didirikan sebuah panggung yang tinggi dan panjang. Di atas panggung itulah para undangan istimewa duduk berjajar pada tempat duduknya masing-masing yang telah ditentukan sesuai dengan pangkat dan derajatnya. Tepat di tengah-tengah panggung bagian muka terdapat sebuah mimbar yang ditutup kain sutra berwarna hijau muda, warna kesayangan Raja Agung Madangkara, Tuanku Brahma Kumbara. Dan disitulah Tuanku Brahma duduk. Sedangkan tepat di belakangnya
duduk berjajar 5 orang raja dari kerajaan sahabat. Mereka adalah Raja Niskala, Raja Sanggam, Raja Salingkuh, Raja Saptarema, dan Raja Selimbar. Para undangan sudah berada di atas panggung kehormatan. Semuanya sudah duduk. Iya. Rombongan yang duduk berjejer di sebelah kiri itu, bukankah mereka para kepala desa? Benar. Dan bukan hanya para kepala desa, tapi juga para demang dan para kanjeng adipati hadir semuanya. Wah, mereka nampak rapi. Para kepala desa pakaiannya sama semuanya, seragam kuning dan biru. Sedangkan para demang seragamnya ungu muda, dan para kanjeng adipati seragamnya hijau tua. Bukan main, suatu pemandangan yang elok. Panggung kehormatan yang tinggi dan panjang itu sekarang sudah terisi penuh. Di bagian kiri duduk berjajar para undangan yang terdiri dari para kepala desa, para demang, dan para adipati. Sedangkan di bagian kanan duduk pula berjajar para undangan terhormat, utusan-utusan dari kerajaan yang diundang. Seperti dari Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tanjung Singguru, Kerajaan Japura, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Bantam Girang, Kerajaan Caruban, dan lain sebagainya. Meriam aku sudah menggelegar. Pertanda Tuan Brahma akan segera datang memasuki tempat upacara. Lihat Kunda, pintu gerbang keraton sebelah timur sudah terbuka, dan nampak payung kebesaran bergerak perlahan. Iya, Tuanku Brahma, Raja Agung Madangkara sedang berjalan menuju ke panggung kehormatan. Iring-iringan Tuanku Brahma sudah nampak. Tuanku Brahma berjalan di muka. Di belakangnya berjalan 5 orang raja sahabat. Siap, amankan lingkungan. Ya, kita tetap di sini Kunda. Iring-iringan agung itu sudah dikawal oleh pasukan pengawal khusus. Oh iya, kita mengamankan sekitar tempat sini saja. Kau mengawasi orang-orang yang berdesak-desakan dekat panggung kehormatan sebelah muka. Baik. Nah, aku mengawasi bagian belakang. Mari. Iring-iringan agung sudah berada di atas panggung kehormatan. Dan Tuanku Brahma serta 5 sahabatnya sudah duduk di deretan paling muka. Bukan main, Tuanku Brahma sungguh agung, memakai pakaian kebesaran, duduk di dekat mimbar, dan di belakangnya duduk berjejer 5 raja sahabat. Iya, Jawul, selama ini aku melihat Tuanku Brahma selalu dalam pakaian yang bersahaja. Lebih mirip seorang pendekar ketimbang seorang raja. Dan baru hari ini aku melihatnya memakai pakaian kebesaran. Wah, sungguh tampan dan berwibawa. Ya, maka nampaklah sekarang beliau adalah seorang raja yang agung. Iya. Begitu pula aku sering mendengar 5 orang raja sahabat yang mengikat tali persaudaraan dengan Tuanku Brahma. Tapi melihatnya baru sekarang. Kalau aku sudah pernah melihatnya. Satu kali, ketika dulu pada upacara pernikahan Gusti Ayu Dewi Mantili dengan Tuanku Pati Gotawa. Yang mana Baginda Raja Selimbar? Kenapa? Raja Selimbar yang kau tanyakan? Sebab beliau sangat terkenal. Karena kata orang ya, wataknya, kesaktiannya hampir menyamai Tuanku Brahma. Itu, yang duduk paling ujung sebelah kanan. Bukan main. Pantas beliau termasyur, gagah dan tampan, tidak terpaut jauh dengan Tuanku Brahma. Dan ternyata masih muda. Nah, yang di sebelahnya itu Baginda Raja Saptarema, lalu Raja Salingkuh, terus Raja Sanggam, kemudian Raja Niskala. Iya. Nah, Tuanku Brahma sudah berdiri. Upacara akan segera dimulai. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya. Wah. Bukan main, rakyat bersorak-sorai menyambut lambaian tangan Tuanku Brahma.
Perlahan-lahan Raja Agung Madangkara berdiri, lalu mengangkat kedua tangannya, melambai-lambaikan kedua tangan kepada rakyat. Dan seketika itu pula ribuan rakyat yang bagaikan lautan manusia bersorak-sorai, gegap gempita mengeluh-ngeluhkan panutannya, Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara, Raja Agung Kerajaan Madangkara yang mereka cintai. Ya, Tuanku Brahma sudah menurunkan kedua tangannya, dan rakyat berhenti bersorak-sorai. Sungguh menakjubkan, suasana yang semula riuh rendah, hanya dengan menurunkan kedua tangan dengan seketika langsung berhenti, sehingga suasana menjadi sunyi. Perlahan-lahan Raja Agung Madangkara menurunkan kedua tangannya, dan berbarengan dengan turunnya kedua tangan itu, rakyat berhenti bersorak-sorai. Suasana yang semula membahana, gegap gempita, berhenti serempak, sehingga suasana menjadi hening, dan kini ribuan rakyat sudah siap untuk mendengarkan sabda Raja Agung Madangkara. Wahai rakyatku, rakyat Kerajaan Madangkara, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk bersama-sama pula merayakan hari yang paling istimewa bagi kita, yaitu Hari Kebebasan Kerajaan Madangkara. Dan marilah kita bersama-sama memanjat puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpah kurnia yang telah kita nikmati selama ini. Kita patut mensyukuri apa yang telah kita nikmati, tapi hendaknya tidak lantas membuat kita lalai, kemudian takabur. Tetaplah bekerja keras, sebab tanpa kerja keras, sangatlah mustahil bagi kita akan memperoleh apa yang kita idam-idamkan. Dan pada hari yang amat bahagia ini, saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh rakyat Kerajaan Madangkara mengucapkan laksa terima kasih atas kerendahan hati para undangan istimewa yang telah sudi menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama kami. Semoga Yang Maha Kuasa membalas budi luhur Anda sekalian. Selanjutnya, Raja Agung Madangkara memberikan wejangan dan nasihat secara panjang lebar, yang intisarinya adalah perlunya rasa kebersamaan, bahu-membahu dalam bekerja, baik dalam suka maupun dalam duka. Ribuan rakyat yang memadati alun-alun itu dengan bersungguh-sungguh mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh raja mereka yang amat mereka cintai. Selesai. Puncak upacara perayaan Hari Kebebasan sudah selesai. Tuanku Brahma beserta para undangan istimewa sudah kembali ke keraton. Iya, rakyat juga sudah bubar, mulai bergerak meninggalkan alun-alun. Lalu kita kemana sekarang? Ya, tetap di sini sampai datang perintah untuk meninggalkan tempat ini. Ya. Syukurlah semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan sedikit pun. Tadi itu aku belum hafal semuanya. Hafal yang mana? Yang memenuhi panggung bagian kiri, aku tahu. Itu rombongan kepala desa, para demang, dan para kanjeng adipati. Nah, demikian pula di bagian kanan adalah keluarga raja dan para bangsawan keraton Madangkara. Lalu yang berada di belakang Tuanku Brahma, mereka adalah 5 raja sahabat
Nah, tapi yang berada di belakang 5 raja sahabat itu aku tidak tahu. Oh, itu. Mereka nampak angker. Siapa sih mereka itu? Utusan dari mana saja? Yang paling ujung kiri, iya, itu Senopati Gajah Kembar, utusan dari kerajaan Tanjung Singguru. Dan di sebelahnya, Senopati Taring Jaba, utusan dari kerajaan Japura. Serta di sebelahnya lagi, Senopati Ranggaweni, utusan dari kerajaan Pajajaran. Terus Tumenggung Jatidara dari kerajaan Sumedang Larang. Lalu Tumenggung Satruwulan dari kerajaan Caruban. Dan paling ujung kanan, Punggawa Salitar dari kerajaan Bantam Girang. Oh, pantas. Tampang mereka angker. Aku bahagia tiada tara. Puncak acara perayaan itu telah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Puncak acara perayaan Hari Kebebasan Kerajaan Madangkara telah usai. Alun-alun yang semula penuh sesak oleh lautan manusia kini lengang. Rakyat berbondong-bondong kembali pulang ke rumahnya masing-masing atau ramai-ramai menyerbu panggung-panggung hiburan yang didirikan di setiap sudut ibu kota. Dan pada malam harinya, suasana bertambah meriah. Lampu-lampu jalanan bagaikan cendawan bertebaran merasuk ke segenap penjuru. Bertambah semarak pula dengan lampu-lampu penjual makanan dan minuman di sepanjang jalanan. Rakyat Madangkara benar-benar dapat menikmati hari bahagia tersebut. Ada yang berjalan-jalan putar-putar kota, ada yang menonton pertunjukan di panggung-panggung hiburan, atau ada pula menyerbu penjual makanan dan minuman. Bersamaan dengan itu, di keraton, tepatnya di Pendopo Agung, diselenggarakan jamuan istimewa bagi para undangan terhormat. Pada babak terdahulu diceritakan Raja Agung Madangkara sedang mencanangkan dimulainya pekerjaan raksasa pembuatan pesanggrahan Goa Pantai Selatan. Maka mulai hari itu dimulailah suatu pekerjaan yang paling berat dan mungkin akan makan waktu yang panjang, yang baru kali ini terjadi dalam sejarah Kerajaan Madangkara. Semenjak membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan bangsa asing. Mimpi apa kita ini, Nyai? Desa kita, Desa Halimun, tiba-tiba menjadi ramai sekali. Ratusan orang datang, menebang pohon, meratakan jalan, semuanya bekerja siang malam, sehingga desa kita ini sekarang hampir tidak punya perbedaan. Tidak punya perbedaan apa, kan? Iya, siang dan malam sama saja, rame. Siang terang benderang oleh sinar matahari, malam terang benderang oleh lampu-lampu yang besar-besar. Tapi saya senang, Kang. Dulu kalau malam hari sepi dan gelap, yang kedengaran hanya suara jengkerik dan kodok di sawah. Mau keluar rumah saja takut. Tapi sekarang, senang saya. Meriah, sampai larut malam tetap ramai. Orang-orang banyak masih berkeliaran lalu lalang. Warung-warung makanan dan minuman jadi banyak, Kang. Iya. Warung Pak Kancra dulu sore-sore sudah tutup. Sekarang buka terus sampai pagi. Sebab orang-orang yang makan dan minum di warung Pak Kancra itu banyak terus. Tidak pernah sepi, penuh sesak oleh para pekerja pembuat jalan itu. Orang-orang yang membuat jalan itu tidak ada capeknya. Iya. Siang malam terus bekerja. Iya, kan dibagi. Dibagi? Iya. Rombongan pekerja siang dengan rombongan pekerja malam berbeda, sebab mereka bergantian. Kenapa desa kita ini yang jadi pusat dimulainya pembuatan jalan ke Gua Pantai Selatan, ya, Kang? Ada dua hal, Nyai. Apa itu? Pertama, desa Halimun ini letaknya sangat baik sekali, dekat kemana-mana. Dan dari sini bisa dibuat jalan yang lurus
ke Goa Pantai Selatan, sebab tidak terlalu banyak gunung dan bukit, sehingga tidak berliku-liku. Kedua, Raja Agung kita, Tuanku Brahma, punya riwayat yang istimewa di desa Halimun ini. Iya, saya dengar dari bapak saya juga begitu, Kang. Tuanku Brahma pernah menumpas gerombolan kelelawar setan yang pernah menyerang desa ini. Juga katanya Tuanku Brahma pernah patah hati di desa Halimun ini. Apa? Patah hati? Siapa yang bilang begitu? Emak. Emakmu? Iya, katanya waktu itu di desa Halimun ini, Tuanku Brahma bertemu dengan Dewi Utari. Lalu mereka berdua menumpas gerombolan kelelawar setan. Kemudian mereka terus mengembara berdua. Tuanku Brahma jatuh hati kepada Utari. Begitu juga Utari jatuh cinta kepada Tuanku Brahma. Tapi Utari meninggal dunia. Maka itulah Tuanku Brahma patah hati. Ya belum tentu juga, Nyai. Tuanku Brahma itu seorang yang hebat dan dikjaya. Hanya karena seorang gadis tidak mungkin patah hati. Tidak begitu, Kang. Cinta itu lebih sakti dari ilmu kesaktian yang paling tinggi seperti apapun. Kalau sudah kena panah asmara, biarpun dia seorang raja, tetap akan tenggelam dan perasaan rindu dan gundah gulana. Iya, tak tahulah aku. Iya, buktinya Tuanku Brahma baru menikah dalam usia 35 tahun. Mana ada di zaman ini laki-laki yang menikah pada umur 35 tahun. Paling tinggi umur 20 tahun sudah kawin. Apalagi Tuanku Brahma gagah, tampan, sakti, kaya raya, dan seorang raja lagi. Pasti banyak gadis-gadis yang tergila-gila kepada beliau. Iya, kita tidak perlu ingin tahu kehidupan pribadi junjungan kita. Tuanku Brahma adalah seorang raja yang patut kita sembah. Nah, sekarang lebih baik perhatian kita itu kita curahkan kepada pekerjaan raksasa itu. Apa yang bisa kita sumbangkan, kita sumbangkan. Nah, kita harus membantu kelancaran semuanya. Iya, Kang. Demikianlah desa Halimun yang ayem tentram telah berubah menjadi sebuah desa yang ramai. Ratusan buruh dikerahkan untuk pembuatan jalan. Suara hiruk pikuk ratusan golok dan kapak berderak-derak menebang pohon-pohon. Ratusan pohon tumbang, berdebung melanda bumi. Ratusan cangkul dan linggis menghunjam tanah, meratakan jalan. Pekerjaan pembuatan jalan itu dikerjakan siang dan malam agar cepat selesai. 1 hari, 2 hari, penduduk desa yang terpencil itu terkejut dan kaget karena seumur hidup mereka belum pernah melihat suasana yang hingar-bingar seperti itu. Namun, lama-kelamaan akhirnya menjadi terbiasa. Suara golok dan kapak yang menerjang batang-batang pohon, gelegarnya suara pohon yang tumbang, dentuman parang, cangkul dan linggis yang membongkar tanah sekarang dirasakan bagaikan nyanyian merdu sepanjang hari. Nah, disinilah kita akan membangun taman pelancong, sebab pantai di sini tidak berbahaya, bentuknya landai, lautnya dangkal, ombaknya kecil, sehingga tidak akan berbahaya bagi para pelancong yang bermandi di laut. Benar, Juragan. Tapi tanah di sini berbukit-bukit, tidak datar, agak sulit untuk membuat rumah-rumah kecil bagi penginapan para pelancong, Juragan. Justru yang begini yang aku cari, sebab kita bisa membuat rumah-rumah kecil di sana-sini, terpencar-pencar, naik turun, bertebaran di atas, di bawah, di tengah, dan sebagainya. Dan itu akan membuat pemandangan yang elok. Iya, Juragan. Jarak antara taman pelancong dengan pantai itu tidak terlalu jauh. Dan akan dibatasi oleh jalan yang menuju ke Goa Pantai Selatan. Apakah jalan besar itu nantinya akan sampai di Goa Pantai Selatan, Oh, Juragan? tentu saja tidak. Sebab Goa Pantai Selatan letaknya agak menjorok ke dalam. Dan alamnya sulit ditembus, sebab cukup berbahaya. Jadi jalan besar itu nantinya hanya sampai di tebing Karangmaja. Dari situ
akan dibuat jalan setapak yang cukup lebar untuk bisa dilalui kuda. Jaraknya tidak jauh, sehingga para pelancong yang ingin mengunjungi Gua Keramat itu, kalau jalan kaki tidak akan meletihkan. Iya, Juragan. Bagaimana dengan rombongan pekerja? Sudah sampai di mana mereka? Sudah sampai di desa Genteng, Juragan. Katanya besok siang mereka sudah tiba di sini. Bagus. Di sebuah pantai yang bernama Pantai Karangmaja akan dibangun sebuah taman hiburan bagi para pelancong, lengkap dengan rumah-rumah kecil sebagai tempat penginapan. Letak Pantai Karangmaja itu tidak jauh dari Goa Pantai Selatan, sehingga bisa dicapai dengan jalan kaki dalam waktu yang tidak lama, sehingga bagi para pelancong yang ingin mengunjungi Gua Keramat itu tidak akan menemui kesulitan. Juragan Watu Gilang yang diserahi tugas membuat taman pelancongan serta pesanggrahan di Goa Pantai Selatan telah 3 hari berada di tempat itu, ditemani oleh Astuna, salah seorang pegawainya, mengadakan peninjauan. Itulah Gua Pantai Selatan, Astuna. Iya, Juragan. Kenapa suaramu gemetar? Takut? Angker, Juragan. Ya, waktu pertama kali aku ke sini, aku juga begitu. Merinding, angker. Iya, Juragan. Juragan? Ya. Sudah berapa kali Juragan ke sini? Baru 2 kali dengan sekarang. Waktu pertama kali ke sini bertiga dengan Tuanku Brahma dan Kanjeng Tumenggung Aji Santa, dan masuk ke dalam gua. Juragan masuk ke dalam gua? Ya, Tuanku Brahma menunjukkan tempat-tempat yang nantinya harus dikelola pada saat pembuatan pesanggrahan keramat. Meskipun saya merasa ngeri, Juragan, melihat keangkeran Gua Pantai Selatan ini. Iya. Tapi, Juragan, saya ingin sekali melihat keadaan di dalamnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Goa Keramat itu. Tapi harus menunggu Tuanku Brahma. Menunggu Tuanku Brahma, Juragan? Sebentar lagi Tuanku Brahma akan datang. Benarkah, Juragan? Iya, hari ini aku sudah berjanji dengan beliau akan bertemu di sini bersama Kanjeng Tumenggung Aji Santa. Dengan Kanjeng Tumenggung Aji Santa? Oh iya, sebentar lagi pasti datang. Dah, beliau datang. Suara apa itu, Juragan? Suara burung Raja Wali Raksasa. Raja Wali Raksasa? Iya, tunggangan Tuanku Brahma. Menyeramkan sekali. Suaranya kedengaran menyeramkan sekali. Tapi mana burung itu, Juragan? Beliau akan turun di suatu tempat yang tidak jauh dari sini, tapi tidak terlihat oleh kita. Kemudian berjalan kaki menuju ke sini. Nah, suara burung Raja Wali Raksasa itu sudah tidak terdengar lagi. Pasti sudah mendarat. Ayo, kita duduk dan menyembah, sebab sebentar lagi Tuanku Brahma tiba. Ya, baik, Juragan. Nah, itu Watu Gilang sudah tiba di sini. Dan itu siapa yang seorang lagi? Mungkin bawahannya. Daulat Tuanku Raja Agung, hamba Watu Gilang menghaturkan sembah. Hamba Astuna mengaturkan sembah, Tuanku. Sembah kalian aku terima. Daulat Tuanku. Sudah lama kau menunggu kami, Watu Gilang? Belum, Kanjeng Tumenggung. Baru sepemakan sirih. Ini bawahanmu? Wakil hamba, Kanjeng. Oh, iya. Kau bawa gambarnya? Hamba bawa, Tuanku. Coba dibeberkan. Daulat Tuanku. Inilah gambar pemetaan terakhir keadaan di dalam Gua Pantai Selatan itu. Iya. Ruangan di dalam gua dibagi 2. Satu ruangan utama yang berada di balik mulut gua. Ini gambarnya, Tuanku. Iya. Gambar segi 4 memanjang dan kecil ini yang terletak agak di sudut ruangan adalah gambar kolam lumpur bergolak. Iya. Dan kemudian
Ruangan kedua lebih kecil dari ruangan utama. Di ruangan ini terdapat makam leluhur tuanku. Iya, makam guruku, kakek Astagina. Iya, dan gambar yang ini berbentuk pipih dan memanjang. Ialah gambar lemari. Lemari dari batu pualam yang nantinya dipergunakan untuk menyimpan benda-benda keramat. Iya. Agak ke sudut kanan adalah gambar makam guru tuanku. Iya. Demikianlah tuanku. Bagus. Gambar itu sudah tepat. Sekarang mari kita masuk ke dalam goa keramat itu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang siapa tahu mendatangkan gagasan baru bagi kita. Daulat tuanku. Nah, kita sudah berada di dalam gua. Dan tadi kita telah sama-sama melihat gambar pemetaan yang dibuat oleh Watu Gilang. Sekarang coba Tumenggung Ajisanta menguraikan gagasannya. Daulat tuanku. Begini, lantai di ruang utama ini tidak dibuat dari batu pualam, melainkan batu bata merah. Batu bata merah. Alasannya? Pertama, untuk penghematan, dan kedua, menghindari kesia-siaan. Kesia-siaan? Maksud hamba begini, para pengunjung goa keramat ini sebagian besar, bahkan mungkin semuanya akan berjalan-jalan di ruangan utama ini, berkeliling, melihat-lihat keadaan. Jadi tidak duduk. Nah, kalau kita buat lantai ruangan ini dari batu pualam, rasanya terlalu mewah untuk diinjak-injak, tuanku. Begini, Kanjeng Tumenggung. Ya? Maaf, tuanku. Hamba akan mencoba untuk memberikan pandangan. Silakan. Kita berkumpul di sini memang sengaja akan mencari kesatuan pendapat yang paling baik bagi pembuatan pesanggrahan di Gua Keramat ini. Daulat tuanku. Begini tuanku. Gagasan Kanjeng Tumenggung Ajisanta memang sangat baik, yaitu penghematan biaya hanya untuk diinjak-injak. Iya. Namun para pengunjung tentu banyak yang merasa letih atau penat setelah berjalan kian kemari, putar-putar melihat-lihat keadaan di sini. Nah, tentu mereka ingin duduk-duduk, istirahat, atau sekedar melepaskan penat. Nah, mereka-mereka inilah yang akan memerlukan tempat duduk. Kalau mereka melihat lantai batu bata merah, mereka akan merasa enggan karena kotor. Akhirnya mereka mencari tempat duduk di luar, di rumput-rumput halaman luar. Dan itu akan merusak lingkungan di sekitar wilayah Goa Keramat ini. Iya. Lalu? Sebaiknya bangku-bangku tempat duduk-duduk bagi para pengunjung itu dibuat di dalam ruangan utama ini. Itu akan merusak keindahan dan kewibawaan Goa Keramat ini, Watu Gilang. Ada dua cara yang tidak merusak keindahan sekaligus wibawa Goa Keramat ini, yaitu bangku-bangku itu dibuat dari batu pualam. Kedua, di pinggiran ruangan ini dinaikkan semacam undakan, dan hanya undak-undakan itu yang dibuat dari batu pualam. Sedangkan keseluruhan lainnya tetap dibuat dari bata merah, seperti yang diusulkan oleh Kanjeng Tumenggung Ajisanta. Iya. Memang dibuat seperti itu baik sekali. Tapi para pengunjung biasanya kurang bisa diajak menjaga kebersihan. Pasti tempat duduk-duduk itu dipakai tidur-tiduran, bahkan makan-makan dan minum-minum. Akhirnya tempat ini jadi kotor, penuh dengan sampah kulit buah-buahan dan bungkus makanan. Iya, memang serba salah. Lalu saya serahkan sepenuhnya kepada tuanku. Hamba juga menyerahkan sepenuhnya keputusan terakhir kepada tuanku. Iya. Perkara mengurus para pengunjung tempat-tempat keramat memang gampang-gampang susah. Dimanapun juga begitu. Diberi kelonggaran jadi seenaknya, dilarang jadi mengeluh.
Benar, tuanku. Kita memang harus memanjakan para pengunjung. Sebab mereka adalah para pelancong yang mendatangkan keuntungan pemasukan uang bagi kerajaan. Tapi aku lebih suka memanjakan alam. Bukan berarti aku pemuja alam, tapi aku termasuk manusia yang mencintai alam. Terserah orang mau berkata apa tentang diriku. Raja Agung Madangkara itu yang sakti mandraguna ternyata seorang yang cengeng, terlalu berlebih-lebihan. Aku tidak akan memperdulikan tuduhan seperti itu. Yang aku inginkan hanya satu. Aku tidak rela kalau alam menjadi rusak. Aku tidak akan memberi maaf kepada orang-orang yang merusak alam lingkungan hidup. Tapi hal itu bukan berarti aku menolak sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya, pembuatan jalan raya dari Desa Halimun ke Pantai Karangmaja. Mau tidak mau, ada beberapa tempat berupa hutan, pohon, sungai, dan sebagainya yang harus dibuang, bahkan dirusak. Nah, sebenarnya hatiku menangis melihat pohon-pohon ditebang, hutan rimba dirusak, bukit dibongkar, lalu tanahnya diratakan. Tapi aku menerima itu semua. Karena apa? Ya, karena jalan raya itu sangat penting dan harus dibuat. Selain sebagai sarana bagi kelancaran arus para pelancong dari luar kerajaan lain, juga sangat berguna bagi rakyat kita sendiri. Sebab mereka akan lebih mudah mengangkut hasil bumi untuk dijual ke kota. Kalau tadinya dari Karangmaja ke Desa Halimun, orang harus berjalan kaki atau menunggang kuda berbulan-bulan, sekarang bisa naik gerobak atau naik pedati, atau bahkan naik bendi. Dalam waktu 5 hari sudah sampai. Nah, berarti penghematan waktu dan biaya. Itulah contohnya, bahwa aku mencintai alam lingkungan hidup, tidak membabi buta, tapi juga memikirkan kepentingan kemajuan bagi kerajaan kita. Daulat, tuanku. Aku sering dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama beratnya. Di satu pihak, aku tidak mau merusak lingkungan hidup. Di lain pihak, kepentingan orang banyak harus aku laksanakan. Akhirnya aku mengambil keputusan. Kalau memang alam itu harus dirusak, rusaklah. Asal demi untuk kesejahteraan umat manusia. Dan kalau bisa, pengerusakan itu sekecil mungkin, sekaligus mencari jalan pemecahannya. Daulat, tuanku. Seperti sekarang, aku jawaban terhadap tantangan mengatasi para pengunjung Goa Pantai Selatan yang keramat ini. Dan aku sudah mendapat keputusan, yaitu Sungai Maja. Sungai Maja? Di belakang Goa Keramat ini ada sebuah sungai cukup besar dan tepiannya landai sehingga membentuk pemandangan yang indah. Letaknya sangat dekat dengan gua ini, dapat dicapai dengan jalan kaki dalam waktu hanya sebentar. Nah, disitulah kalian harus membuat tempat duduk-duduk bagi para pengunjung yang merasa penat. Hamba belum mengadakan peninjauan ke arah sana. Marilah kita lihat bersama-sama. Menjaga lingkungan hidup bukan berarti mengabaikan kemajuan zaman. Tuntutan zaman yang menghendaki pengorbanan alam demi untuk kesejahteraan umat manusia haruslah mendapat dukungan. Itulah pegangan Brahma di dalam mengikuti perkembangan zaman, yang berarti tidak perlu mencintai alam secara membabi buta sehingga manusia menjadi cengeng yang kemudian pada akhirnya menjadi antipati terhadap tuntutan zaman. Pegangan hidup inilah yang membimbing Brahma di dalam usahanya untuk memajukan kerajaan Madangkara demi meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Demikianlah Brahma, Tumenggung Aji Santa, dan dengan bersungguh-sungguh bermusyawarah tentang pembuatan pesanggerahan keramat di Goa Pantai Selatan yang keramat dan sekitarnya. Demikian pula pembuatan jalan raya telah dimulai dari Desa Halimun sebagai titik tolak. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tumenggung Aji Santa, Watu Gilang dan Astuna?
Bukankah di daerah tepian sungai ini sangat bagus untuk dibuat sebuah taman kecil? Benar tuanku. Tempatnya landai, pepohonan tidak terlalu rapat, pohon-pohon besar letaknya berjauhan dan jarang, sehingga hamparan rumput yang hijau dan subur yang terlihat. Wah, sangat cocok untuk membuat tempat bagi para pelancong berhandai-handai. Hamba akan membuat puluhan bangku tempat duduk terpencar-pencar, diatur sedemikian rupa agar serasi dengan bentuk alam yang nyaman ini. Kalau bisa, bangku-bangku itu dibuat dari batang-batang kelapa atau batang-batang pohon agar menyatu dengan alam lingkungannya. Betul Kanjeng Tumenggung, hamba setuju. Nah, kalau kalian sudah setuju, sekarang kita kembali lagi masuk ke dalam gua keramat untuk meninjau bagian ruangan dalam tempat makam suci guruku. Daulat tuanku. Ruangan keramat. Di ruangan ini hanya terdapat dua hal yang sangat keramat, yaitu kuburan guruku Eyang Astagina yang kalian tahu. Daulat tuanku. Satu lagi, kumpulan pecahan batu hitam bekas tempat duduk Eyang Astagina. Aku simpan dalam sebuah kotak kayu dan diletakkan di sebuah kuburan guruku itu. Daulat tuanku. Nah, bagaimana rencanamu dengan ruangan ini, Watu Gilang? Daulat tuanku, ruangan keramat ini sudah jelas akan hamba buat dari batu pualam putih. Begitu pula dindingnya, semuanya akan dibuat dari batu pualam yang warnanya putih. Namun untuk kuburan guru tuanku, hamba serahkan kepada tuanku sendiri. Bagaimanakah kehendak tuanku dengan makam keramat ini? Disamakan saja, Watu Gilang. Dibuat dari batu pualam putih. Hamba setuju tuanku. Sebuah kuburan akan nampak megah bila dibuat dari batu pualam yang berwarna putih. Lalu bagaimana dengan pecahan batu hitam bekas tempat duduk guru tuanku itu? Apakah atap disimpan di dalam kotak kayu seperti itu? Ataukah akan dibuat kotak yang baru yang juga terbuat dari batu pualam? Pecahan batu hitam itu merupakan benda yang sangat keramat. Sebab menurut cerita tuanku sendiri, batu hitam itu dipergunakan sebagai tempat duduk dan juga sebagai tempat untuk bersemedi. Juga dari dalam batu hitam itu pula, tuanku mendapatkan buku ajian serat jiwa. Benar. Mengingat benda tersebut sangat keramat, saran hamba agar disimpan di sebuah tempat yang khusus. Aku setuju. Coba bagaimana pengaturannya? Sesuai dengan rencana hamba. Di sisi kiri ruangan keramat ini, hamba akan membuat sebuah lemari yang bentuknya memanjang dan dibuat dari batu pualam. Kemudian di dalam lemari batu pualam itulah disimpan benda-benda keramat, termasuk pecahan batu hitam bekas tempat duduk guru tuanku. Iya, aku setuju. Daulat tuanku. Nah, aku rasa sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibahas, bukan? Tidak, tuanku. Kita sudah memperoleh kata sepakat dan kalian sudah bisa mulai bekerja. Daulat tuanku. Masuk. Selamat siang, Bu Karti. Ki Jara, silakan duduk. Bagaimana? Dapat orangnya? Dapat 3 orang. Oh, 3 orang. Banyak juga ya. Sebab jenis pekerjaannya juga ada 3, bukan? Benar. 1 pembuatan jalan, 2 pembuatan jembatan, dan 3 pembuatan taman pelancongan. Iya, benar. Nah, 3 orang ini yaitu Samirit, Mahtar, dan Tabula. Ketiga orang ini pekerjaannya memang dalam bidang pembuatan bangunan, tapi kelas teri. Perusahaan mereka jatuh bangun. Sebab watak mereka yang licik, selalu main kotor. Sekarang mereka sedang menganggur. Ini untuk masuk ke dalam pekerjaan raksasa yang dipimpin oleh Denbanga. Mereka mau? Mereka sangat gembira ketika aku hubungi, dan aku janjikan akan diberi modal. Iya, bagus. Besok aku akan menghubungi Denbanga. Ya.
Sampurasun. Rampes. Bu Karti, silahkan duduk. Terima kasih, Den. Waduh, sibuk sekali rupanya Den Banga. Ya, beginilah Bu Karti, maklum jadi pimpinan pekerjaan raksasa. Saya pikir pekerjaan raksasa itu dilakukan secara bertahap. Pertama-tama membuat jalan raya dulu, lalu membuat jembatan, dan terakhir membuat taman pelancongan, dan sebagai penutup membuat pesanggerahan Gua Pantai Selatan. Tapi ternyata serentak, pembuatan jalan raya, pembuatan jembatan, pembuatan taman pelancongan, dan pembuatan pesanggerahan dilaksanakan secara bersamaan. Ya, itu maksudnya supaya bisa selesai dengan cepat, Bu Karti. Sekaligus menghemat biaya. Sebab kalau dilaksanakan satu persatu, wah, lama sekali Bu Karti. Iya, benar. Begini, Den Banga. Ya. Saudara saya itu, dia berminat sekali untuk ikut mengelola pembuatan jalan raya. Bekerja maksudnya? Bukan. Lalu? Mohon izin untuk memperoleh hak pengadaan bahan. Oh ya. Apakah saudara Bu Karti itu juga seorang ahli pembuat bangunan? Benar. Apa yang dapat disediakan olehnya? Segala sesuatu yang diperlukan oleh Den Banga akan diusahakan pengadaannya. Sebab pembuatan jalan raya tentu membutuhkan bahan yang tidak sedikit. Ya, memang. Terutama batu. Batu bata merah? Bukan. Jalan raya tidak membutuhkan bata merah. Kalau bangunan benteng, gedung atau pendopo, tentu memerlukan bata merah. Tapi kalau pembuatan jalan raya, bahan utamanya adalah batu biasa, yaitu batu sungai. Tentunya membutuhkan dalam jumlah besar ya. Sebab jalan raya dari Desa Halimun ke Pantai Karangmaja merupakan jalan yang terbesar dan terpanjang. Memang benar, Bu Karti. Batu sungai yang saya butuhkan untuk landasan jalan raya tersebut jumlahnya bukan main. Tapi saya sudah mengadakan perjanjian kerja dengan 2 orang pengusaha bangunan yang siap mengelola pengadaan bahan utama tersebut. Kalau boleh ditambah satu lagi. Saya tidak keberatan. Tapi apakah saudara Bu Karti itu benar-benar sanggup mengelola pengadaan bahan utama? Tentu saja, Den Banga. Sebab dia memang pekerjaannya seperti itu. Bertahun-tahun dia memimpin perusahaan yang bergerak dalam bidang ahli pembuat bangunan. Siapa namanya, Bu Karti? Samirit. Oh, dia. Den Banga sudah tahu? Saya tahu. Dia memang seorang pekerja pembuat bangunan. Tapi angin-anginan. Sehingga perusahaannya tidak maju-maju. Alah, itu bisa diatur bukan? Apalagi dia dalam pengawasan kita. Baiklah, Bu Karti. Saya setuju. Terima kasih, Den Banga. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Bu Karti. Berkat Bu Karti lah saya bisa menjadi pimpinan pekerjaan raksasa ini. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa kok. Tapi kalau Den Banga mau memberi kenangan, sekedar perwujudan rasa terima kasih pada saya mohon bantuannya lagi. Saya akan membantu Bu Karti. Seperti juga Bu Karti pernah memperjuangkan saya untuk memperoleh kedudukan dari Kanjeng Tumenggung Aji Santara. Den Banga, ada 2 orang lagi yang perlu dibantu. Siapa mereka? Mahtar dan Tabula. Pasti Den Banga sudah tahu siapa mereka. Mahtar dari Kadipaten Binangkit dan Tabula dari Kademangan Cingkup. Benar, Den Banga. Ya, saya tahu. Mereka tidak ubahnya dengan Samirit, para pembuat bangunan petualang. Nah, hubungkan mereka dengan Watu Gilang yang memimpin pembuatan taman pelancongan di Pantai Karangmaja. Dan yang memimpin pembuatan jembatan-jembatan. Apa yang mereka kelola? Pengadaan bata merah. Baik, Bu Karti. Akan saya perjuangkan. Bagaimana, Bu Karti? Beres? Den Banga tidak bisa menolak sedikit pun. Sebab dia sangat berhutang budi kepada saya. Jadi 3 orang boneka kita bisa masuk? Bisa. Bagus. Bereslah semuanya.
dan rasakan nanti hasilnya. Pekerjaan raksasa itu mau jadi apa? Orang-orang yang mengelolanya petualang semua. Itulah makanya Den Banga mau saja menerima Samirit, Mahtar, dan Tabula. Iya. Sebenarnya Den Banga tahu 3 orang itu orang-orang yang tidak beres. Tapi Den Banga tidak peduli. Sebab dia sendiri juga begitu, sama saja. Di kepalanya hanya ada cuma mengejar keuntungan pribadi semata-mata dan bukan mengejar mutu. Ya, inilah keberhasilan kita yang gemilang. Pekerjaan raksasa gagasan Tuanku Brahma yang diharapkan akan menjadi kebanggaan bangsa Madangkara berhasil kita kecoh, kita kacaukan. Penanggung jawabnya yaitu Tumenggung Aji Santa dan pimpinan pekerjaan raksasa yaitu Den Banga sudah menjadi boneka tanpa pribadi yang berada dalam genggaman tangan kita. Ditambah pula oleh beberapa boneka lainnya yang berhasil kita selundupkan, maka secara keseluruhan semuanya sudah bisa kita mainkan. Astuna. Ya, Juragan. Jalan itu jangan terlalu lebar, cukup 1 langkah saja. Apa tidak kurang lebar, Juragan? Pokoknya cukup untuk dilalui gerobak kecil saja dalam mengangkut bahan-bahan bagi pembuatan pesanggrahan. Dari tempat ini, di tepi sungai Herang sampai ke Goa Pantai Selatan. Ya, Juragan. Sebab jalan inilah yang akan dibuat jalanan yang bagus bagi para pengunjung pesanggrahan yang hendak bersantai-santai di taman tepi sungai Herang. Iya, iya, Juragan. Ada apa itu? Ada gerombolan penjahat. Mereka menyerang para pekerja. Buru-buru itu semuanya dibunuh. Mereka kesini. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, muncul 10 orang berpakaian merah-merah. Tanpa bicara apa-apa, mereka langsung menyerbu ke tengah-tengah para pekerja. Buruh yang sedang sibuk bekerja dalam pembuatan pesanggrahan itu dibantai tanpa ampun. Semuanya dibunuh tanpa belas kasih. Juragan Batu Gilang dan wakilnya yang ketakutan lalu melarikan diri. Tapi gerombolan itu lebih cepat. Mereka dihadang lalu dibunuh. Maka Juragan Batu Gilang, pimpinan pembuatan pesanggrahan di Goa Pantai Selatan, tewas terbunuh bersama para pegawainya. Berpakaian merah-merah itu kemudian berlari-larian memasuki Goa Pantai Selatan sambil berteriak-teriak. Di dalam goa mereka mengamuk. Apa yang nampak dirusak. Kolam lumpur bergolak ditimbuni batu. Sedangkan makam kakek Astagina dibongkar lalu diacak-acak. Kolam lumpur bergolak yang bertuah. Makam kuburan kakek Astagina yang agung, porak-poranda. Goa Pantai Selatan yang keramat itu morat-marit. Kebakar!
komplotan penjahat yang berjumlah 10 orang itu, entah orang-orang dari mana. Yang jelas, mereka mempunyai bahan peledak. Di dalam kantung yang mereka bawa, masing-masing mengeluarkan 4 atau 5 buah benda hitam bulat sebesar tinju. Kemudian, benda-benda itu disebarkan berserakan di lantai goa, baik di ruangan utama yang terdapat kolam lumpur bergolak, maupun di ruangan kedua yang terdapat makam kakek Astagina. Sudah dipenuhi benda-benda penyebar malapetaka. Setelah itu, gerombolan penjahat itu serentak berlari-lari keluar, lalu ramai-ramai menebang pohon dengan kecepatan yang luar biasa dan ketangkasan yang mengagumkan. Mereka berlompatan ke atas pohon-pohon, lalu menebas batang-batang pohon tersebut. Suasana alam goa pantai selatan yang selalu damai dan tentram menjadi ribut. Hiruk-pikuk teriakan-teriakan keras bercampur baur dengan tebasan-tebasan pedang yang membabat pepohonan, kemudian bertumbangan jatuh ke tanah. Kemudian dengan cepat, dahan-dahan pohon serta ranting-ranting itu dibawa masuk ke dalam goa. Ketangkasan dan kecepatan mereka yang sangat mengagumkan itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan, tetapi semuanya memiliki ilmu yang tinggi. Maka, hanya dalam tempo yang singkat, gua itu sudah penuh oleh timbunan ranting dan dahan-dahan. Goa yang sudah dijejali timbunan ranting dan dahan-dahan itu pun dibakar. Dalam sekejap, api telah berkobar. Goa pantai selatan itu laksana sebuah tungku raksasa. Merah membara, asap bergumpal-gumpal, kemudian membubung ke angkasa. Ketika api semakin merajalela, gerombolan penjahat itu berlarian menjauhi tempat tersebut. Kemudian, di balik sebuah bongkah tebing, mereka bersembunyi. Dan dari kejauhan, mereka mengawasi goa yang sedang terbakar itu. Tiba-tiba terdengar ledakan keras bertubi-tubi dari dalam goa. Rupanya benda-benda bulat yang mereka sebarkan di lantai goa adalah benda-benda peledak. Karena dibakar api, maka meledak semuanya. Suara yang menggelegar memekakkan telinga itu bagaikan sebuah gunung berapi yang meletus. Goa pantai selatan berguncang, bumi di sekitarnya bergetar hebat. Goa pantai selatan yang keramat itu, yang agung itu hancur lebur. Setelah mengetahui bahwa pekerjaan mereka berhasil, lalu ke-10 penjahat itu secepat kilat berkelebat meninggalkan tempat itu, menyaksikan sepak terjang mereka, di mana semua tindakan dilakukan dengan gerak cepat, menandakan mereka merupakan sebuah komplotan yang terlatih baik. Siapakah mereka itu? Dan mengapa mereka berbuat sekejam itu, membunuh para buruh pekerja yang tidak berdosa, lalu membakar dan menghancurkan goa pantai selatan yang merupakan suatu tempat yang keramat? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini